Ada seorang perempuan, mohon maaf ya, dia hamil duluan sebelum nikah, ya kan? Pas nikah, pas lagi hamil baru nikah umpama. Nah, ini ada dua pendapat ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma la yasihun nikah illa bihi. Kesempatan hari ini, malam hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak sahnya nikah kecuali dengan perkara tersebut. Berarti kaitan dengan hal ini bahwa proses pernikahan itu akan sah apabila ada beberapa ketentuan, ada beberapa syarat. Maka dalam hal ini musannif menjelaskan bahwa wala yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin adlin. Yang pertama adalah musannif beliau Syekh Abu Syuja menjelaskan bahwa la yasihu aqdun nikah, proses akad nikah tidak sah illa biwaliyin adlin, kecuali kalau ada wali yang adil. Wa fi ba'din nasmi, dalam sebagian nas dijelaskan bahwa biwaliyin zakarin, dengan wali laki-laki. Ya. Nah, maka dalam hal ini ketika kita menikahkan seseorang, mau tidak mau, karena syarat utamanya adalah bahwa perempuan, anak gadis yang akan kita nikahi harus ada wali. Kenapa harus ada wali? Nikah itu gak bakal syah, gak bakal terjadi alias batal kalau sekiranya tidak ada wali yang menghadiri, yang merestui proses pernikahan tersebut. Di sini walinya harus apa? Biwaliin adil. Kalau ada walinya, wali yang adil. Adil itu dalam kaitan hal ini berarti orangnya bener lah, jujur gitu kan. Bukan orang yang sembarangan yang melakukan hal-hal berbagai macam jenis kesalahan atau kemaksiatan. Walaupun dalam sebagian nas dijelaskan bahwa biwaliin zakarin, dengan apa? Wali laki-laki. Karena ketika proses nikah itu, anak umpama orang tuanya, ayahnya meninggal dunia, ada ibunya saja. Kata ibunya, oh yaudah bapaknya karena nggak ada, saya aja yang jadi wali, umpama kata emaknya nih, kata emaknya bocah. Maka nggak bisa, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Wali itu harus dari laki-laki. Tuh, ya. Kenapa kalau demikian? Wahwa ihtirazu anil unta, maka ini wali ini harus terbebas, harus dari golongan laki-laki, bukan dari seorang perempuan. Fa innaha la tuzawwiju nafsaha wala ghayraha. Kenapa? Perempuan mah tidak bisa menikahkan dirinya sendiri wala ghayraha, apalagi menikahkan orang lain. Umpama datang ke rumah kita karena anak kita laki-laki, demen banget ini anak perempuan ke anak kita. Udah deh kalau gitu Pak, saya nikahin dah dengan anak Bapak. Nah, nggak bawa apa-apa tuh perempuan, cuman dewekan, cuman sendiri. Walinya bagaimana? Nggak ada umpama, nggak bisa. Jadi harus ada wali. Jadi tidak sah proses pernikahan kecuali kalau pernikahan itu dihadiri oleh seorang wali dari golongan laki-laki. Ya, jadi perempuan mah nggak bisa. Nah, kemudian bagaimana tadi kasusnya bahwa perempuan ini nggak punya bapak karena udah meninggal, adanya ibu doang. Nah, kan kita bahas nih, kalau nggak ada bapak yang boleh menjadi wali siapa? Lari ke atas. Ini kakeknya bocah ini dari bapaknya, atau bapaknya
bapaknya bapak perempuan itu ada nggak? Kakek dari ayahnya, kakek dari bapaknya, ada nggak? Kalau masih ada, maka yang lebih berhak adalah bapaknya sudah meninggal dunia, ayahnya bapak atau kakek dari ayah, ini yang lebih berhak untuk menjadi wali. Nanti ada urutan nih. Jadi bukan hanya kakek doang, nanti ada saudara, ada paman juga yang boleh atau berhak menjadi wali. Jadi intinya bahwa wali itu dari golongan laki-laki dan lebih utama adalah dari jalur nasab keturunan dari bapak. Kenapa? Karena dari golongan bapak lebih kuat secara nasab dibanding dari ibu. Ya, ibunya ada, bapaknya nggak ada, nggak bisa ibunya jadi wali. Ya, diambil siapa? Kakeknya. Kakeknya nggak ada, dari mana? Nanti dari saudaranya. Kalau dia punya kakak, kalau dia punya adik, boleh nggak? Boleh. Ya, nanti kita akan bahas urutan wali yang diperbolehkan untuk menjadi wali nikah ketika ada seorang perempuan menikah. Ya, jadi nggak bisa datang perempuan ke rumah kita, anak kita laki-laki, perempuan pengen dinikahi, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena perempuan mah nggak bisa menikah untuk dirinya, apalagi menikahkan orang lain. Tapi bagaimana kalau laki-laki? Laki-laki datang dewekan, orang tuanya nggak tahu, saudaranya nggak tahu, keluarga besarnya nggak ada tahu, dia nikah dewekan, nggak mau wali, bisa nggak? Kalau laki-laki mah nggak ada masalah, boleh. Ya. Jadi yang harus bawa wali itu adalah orang yang menjadi perempuan atau yang dinikahkan. Kan ada serah nikah, menyerahkan nikah, ada yang menerima. Jadi nanti perempuan mah harus ada wali. Satu tuh ya, jadi harus ada wali, itu penting. Wala yasihu abdun nikah ayatan illa bi huduri syahidai adlin. Yang kedua adalah la yasihu abdun nikah, proses akad nikah la yasihu, enggak sah, tidak diperbolehkan dinikahkan seorang laki-laki dengan perempuan kecuali ada hadirnya dua orang saksi yang adil. Tuh. Jadi minimal 2 orang saksi. Dari mana nih? Biasanya kalau yang terjadi di lingkungan kita bahwa saksi ini diambil dari laki-laki 1, dari perempuan 1, jadi 2. Tuh, minimal 2. Maksimal berapa? Maksimal tak terhingga. Kalau nikahnya bareng besan umpama bawa 200 orang, berarti yang menyaksikan 200 orang. Tetapi yang tercatat di buku nikah, di catatan KUA itu cukup hanya 2 orang yang menjadi saksi. Tuh, ya. Jadi tiba-tiba nikah nih, anak kita laki-laki dengan perempuan, ada bapaknya perempuan doang, kagak ada saksi, sah nggak nikahnya? Nggak sah. Ya, kenapa nggak sah? Karena tidak ada yang menjadi saksi di dalam proses pernikahan anak kita. Maka wajib bagi kita manakala menikahkan anak kita, baik laki-laki ataupun perempuan, harus menghadirkan minimal ada 2 saksi. Ya, 2 saksi. Jadi kita siapkan. Kalau biasanya aparatur pemerintah, entah RW, entah RT, gitu kan yang menjadi saksi, boleh nggak boleh? Silakan. Ya. Kenapa? Karena saksi itu penting. Wa dzakara al-musannifu syarta kullin minal waliyyi wasyahidaini. Nah, kemudian musannif Syekh Abu Syuja menjelaskan bahwa syarat setiap orang yang mau jadi wali ataupun jadi saksi, ya, harus memenuhi hal-hal berikut sebagaimana yang beliau jelaskan.
Wa yaftakirul waliyyu wasyahidani ila sittati syara'it. Siapa yang mau jadi wali ataupun menjadi 2 orang saksi dalam proses pernikahan, paling tidak harus memenuhi berapa? Ila sittati syara'it, harus memenuhi 6 syarat. Tuh, jadi kalau kita mau jadi wali ada 6 syarat nih. Mau jadi saksi harus juga ada 6 syarat. Jadi antara wali dan saksi ini sama syaratnya. Apa itu? Yang pertama adalah al-awwalu al-islamu. Yang pertama adalah tentu wali dan 2 orang saksi harus beragama Islam. Kenapa harus beragama Islam? Yang nikah dari golongan laki-laki muslim, calon pengantin perempuan juga muslim, maka walinya adalah mereka harus agama Islam. Begitu juga saksinya harus muslim. Fala yakunul waliyul mar'ati kafiran, maka nggak bisa, nggak boleh seorang wali umpama anaknya murtad masuk ke agama Islam, asalnya agama lain, bapaknya masih tetap pada agama dulu. Ketika anaknya ini yang perempuan ini muslim, jadi agamanya Islam, mau nikah, walaupun dia itu bapaknya, tetapi karena bapaknya agamanya berbeda dengan anak non muslim, maka bapaknya nggak boleh jadi wali, nggak bisa, ya, terputus. Sama halnya juga berkaitan dengan warisan yang sudah kita bahas. Anaknya muslim, orang tuanya non muslim, maka ini anaknya secara warisan nggak bisa. La yarisul kafiru ya al muslimah, maka orang kafir itu nggak bisa mewarisi seorang muslim. Begitu juga sebaliknya, nggak bisa. Bapaknya orang tuanya muslim, anaknya kafir, umpama nggak bisa, nggak dapat warisan, ya. Apalagi ini proses nikah, maka anaknya muslim yang perempuan pengen diwaliin sama bapaknya, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi bapaknya yang non muslim ini nggak bisa jadi wali. Kalau mau jadi wali ya harus muslim dulu, ya, nggak bisa. Nah, tuh ya, jadi harus agama Islam. Wahani yang kedua adalah al-bulughu. Apa itu al-bulugh? Yang kedua adalah yang menjadi wali atau saksi harus sudah balik. Fala yakunu waliyul mar'ati shaghiran, enggak sah hukumnya, ya, apabila seorang yang menjadi wali bagi perempuan masih kecil, belum balik. Umpama kasusnya tadi bahwa ayah bapak dari calon perempuan ini, calon pengantin perempuan ini meninggal. Bapaknya nggak ada, walinya siapa? Kakeknya. Kakeknya udah meninggal, adanya siapa? Adanya adiknya. Kalau sekiranya adiknya ini kondisinya belum balik, maka nggak bisa, nggak sah jadi wali. Harus sudah balik dulu. Kecuali kalau perempuan ini punya adik, tapi adiknya sudah balik, umpama umur 20 tahun, nah 20 tahun udah dewasa, udah balik, bisa nggak jadi wali? Bisa. Kenapa? Karena sudah balik. Walaupun dia ini saudara seayah, saudara sebapak, tetapi karena masih sagiran, masih kecil, nggak sah jadi wali. Ya. Kalaupun mau dicari siapa? Cari kakaknya yang sudah balik. Ya, jadi seperti itu. Jadi syarat yang kedua adalah ketika perempuan mau menikah, ayahnya, bapaknya meninggal, ada adiknya belum balik, maka nggak sah, nggak boleh dijadikan seorang wali. Wasalisu yang ketiga adalah al-aqlu. Yang ketiga adalah bahwa yang menjadi wali
atau jadi dua orang saksi itu harus kondisinya berakal, sehat, waras. Fala yakunu waliyul mar'ati majnunan, maka nggak sah, nggak boleh yang menjadi wali seorang perempuan itu kondisinya dia gila. Sawa'un atbaqa jununuhu aw taqatta'a, sama aja gilanya itu atau terus menerus atau tetap nih. Udah lama gila itu kagak sembuh-sembuh, udah jelas itu nggak bisa jadi wali. Aw taqatta'a, ataupun kadang-kadang waras, kadang-kadang edan, lagi lempeng mah pikirannya lempeng waras, tapi tempo kagak waras, gila miring gitu. Nah ini tetap nggak boleh juga. Maka dalam hal ini yang harus jadi wali itu harus betul-betul berakal. Berakalnya bagaimana? Berarti nggak gila, waras. Ya, jadi harus sehat dari fisik maupun sehat dari akal pikirannya. Warabi'ah, kemudian yang keempat adalah al-hurriyatu. Apa itu al-hurriyah? Al-hurriyah adalah kondisinya merdeka, nggak boleh budak jadi wali. Masya Allah, sekarang udah nggak zaman budak, udah tidak ada. Budak itu sudah dimerdekakan mulai zaman baginda Nabi Muhammad SAW, satu persatu para sahabat yang masuk Islam dimerdekakan. Tuh, makanya proses penghapusan budak itu ya ketika baginda Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi itu kan, Bilal salah satunya ya yang dimerdekakan. Kenapa? Karena fala yakunul waliyyu fala yakunul waliyyu abadan fi ijabin nikah. Kenapa? Karena seorang wali itu nggak boleh dari golongan budak di dalam proses menyerahkan nikah. Karena dalam rukun nikah itu nanti ada ijab, ada qabul. Yang berat adalah ketika menyerahkan walinya. Ketika menikahkan kadangkala walaupun ada penghulu kan suka nanya, ini orang tuanya ada nggak? Ada. Ini mau nikahin sendiri apa dinikahin nih? Gitu kan? Nah maka yang menyerahkan itu harus kondisinya hurriyah, merdeka. Tetapi wayajuju ayakuna qabilan fin nikah. Kalau dia itu jadi mempelai laki-lakinya boleh, nggak ada apa-apa. Yang menyerahkan itu harus orang merdeka. Saya nikahkan engkau gitu kan dengan putriku gitu kan, dengan mas kawin sekian. Itu yang ngomong begitu kan wali. Maka wali itu nggak boleh dari golongan orang-orang budak. Tetapi kalau pengantinnya dari budak, saya terima nikahnya, nah itu boleh, nggak ada masalah. Artinya apa? Budak boleh menjadi seorang pengantin nikah. Saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mas kawin sekian, dibayar tunai, kan? Ya. Ini masih hafal nggak nih? Hafal nikahnya hafal nggak? Hah? Kali latihan lagi. Hah? Ya. Kami mau latihan lagi gitu kan. Wal khamisu, yang kelima ya, yang kelima syaratnya buat wali ataupun dua orang saksi tadi adalah az-dzukuratu, yaitu harus laki-laki. Wali kudu laki-laki, dua orang saksi juga kudu laki-laki. Fala takunul mar'atu wal khunsa waliyaini, maka nggak boleh. Apa yang nggak boleh? Al mar'atu, seorang perempuan, wal khunsa. Khunsa ini bencong lah kalau kita sebut mah. Laki-laki, perempuan tulen juga nggak boleh. Setengah laki setengah perempuan juga nggak boleh.
yang menjadi wali harus laki-laki tulen. Makanya ditanya, bapak laki-laki atau perempuan? Yang mau jadi wali bagaimana? Ya nggak bisa, nggak boleh. Ya, jadi harus yang menjadi wali itu adalah laki-laki, ya, laki-laki, betul-betul laki-laki tulen, bukan setengah laki setengah perempuan. Siang laki-laki, malam jadi perempuan. Atau badan awaknya, badannya kelihatan laki-laki tapi gaya-gayanya kayak perempuan, dandannya kayak perempuan. Nah, ini banyak nih. Wasadisu yang ke-6 adalah syarat yang terakhir, al-adalatu, yaitu harus orangnya adil. Fala yakunul waliyu fasiqan. Nah, maksud adil itu apa? Orang yang kondisinya enggak fasik. Fasik itu apa? Orang yang mencederai, orang yang merusak agama, itu namanya fasik. Jadi adil itu paling tidak ya kita yakin bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad dan Nabi kita. Ya, jadi nggak boleh orang fasik mah. Setengah Islam, setengah kagak Islam. Maka nggak boleh, ya. Wastaghna al-musannifu min dzalika ma tadammanahu qawluhu. Kemudian dari 6 syarat tadi ada pengecualian yang dirangkum, yang dikumpulkan oleh musannif. Apa diantaranya? Ala annahu la yaftakiru nikahu dhimmiyati ila islamil waliyyi. Nah, bahwa sesungguhnya tidak mengharuskan nikahnya orang non muslim, orang kafir dhimmi. Ya, orang non muslim mengharuskan walinya seorang muslim pula. Kenapa yang nikah orang non muslim ya walinya ya berarti bukan orang non muslim juga. Apalagi proses nikah antara orang muslim dan non muslim itu tentu berbeda. Caranya, tekniknya, ya kan, baca-bacaannya tentu berbeda. Makanya kalau yang nikah perempuannya bukan muslim, ya nikahnya walinya berarti bukan muslim juga, nggak ada masalah, boleh. Ya apalagi kan, jadi harusnya begitu. Kalau perempuannya non muslim ya kita laki-laki yang orang tuanya umpama ya, maka ya jangan nikahi karena nggak boleh. Ya mungkin dia punya aturan tersendiri, itu kan berkaitan dengan proses pernikahan mereka. Makanya nggak masalah ya. Wala yaftakiru nikahul amati ila adalati sayyidi, juga tidak mengharuskan nikahnya seorang budak perempuan kepada adilnya majikan. Majikannya mau gimana itu nggak ada masalah, boleh. Kenapa? Itu kan terserah majikan kalau zaman dulu. Sekarang mah saya bilang tadi bahwa kita sudah nggak ada budak. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala ya. Kenapa? Karena apa ya, juzu kaunuhu fasik. Karena kalau majikannya orang fasik tapi yang nikahnya budak ya nggak ada masalah, sah-sah saja, boleh ya. Tetapi kalau yang nikahnya perempuan muslim ya, maka diharuskan walinya juga harus laki-laki yang beragama Islam. Dan juga kalau bisa orangnya nggak fasik tuh yang jadi wali ataupun yang jadi saksinya ya. Wa jami'u ma sabaqa fil waliyyi yatabiru fi syahidain nikah. Semua hal-hal yang telah dijelaskan tadi berkaitan dengan wali ini juga menjadi i'tibar, menjadi sebagai kesamaan. Buat siapa? Buat dua orang saksi manakala mereka yang ingin menjadi saksi dalam proses nikah. Artinya saksi juga harus agamanya Islam,
harus berakal, harus balik, harus laki-laki, ya. Jadi semua baik wali ataupun saksi itu syaratnya ada 6 tadi harus sama. Wa ammal ama fala yaqdahu fil wilayati fil asahi. Nah, sedangkan adapun kalau sekiranya mendapati bapaknya buta umpama, wa ammal ama, ini bapaknya perempuan calon pengantin ini buta umpama, ya kan cacat tuh. Bagaimana prosesnya? Boleh nggak jadi wali? Fala yaqdahu fil wilayati fil asahi. Menurut pendapat yang sahih, ketika bapaknya buta nggak bisa ngelihat, maka la yaqdahu, tidak menggugurkan cacat tersebut ketika bapaknya menjadi wali. Alias boleh. Kalau kayak cacat anggota badan umpama tangannya nggak ada satu, kakinya nggak ada satu umpama, itu menjelas gitu kan. Kenapa jelas? Karena bisa ngelihat, karena masih sehat, pikirannya nggak gila. Nah ini kaitannya dia nggak bisa ngelihat, buta gitu kan, nggak sadar, nggak tahu calon besannya yang laki-laki ini mukanya seperti apa, kelakuannya bagaimana, kan nggak tahu. Tetapi dalam kaitannya proses menjadi seorang wali, maka tidak menggugurkan di dalam pendapat yang sahih alias dibolehkan. Ya, boleh. Ya. Untuk mewakili sebagai wali, banyak orang mengatakan wali hakim. Ya. Tolong jelaskan. Kenapa bisa dipilih wali hakim? Kenapa bisa dipilih wali hakim? Ya. Sebentar sebelum saya jawab, ini Isya masih lama nggak nih? Panjang kan? Ya. Karena begini, Bapak hadirin jamaah sekalian, bahwa urutan wali itu wa aulal wulati, ya begini. Tuh kan. Pending tahun depan. Tapi secara umum saya jelasin. Jadi urutan wali itu siapa yang utama? Adalah bapaknya. Bapaknya nggak ada, siapa? Adalah kakeknya dari bapaknya. Nggak ada. Terus kakeknya dari bapaknya nggak ada misalkan, nah baru kakaknya atau adiknya. Tapi harus balik dan berakal. Ya, nggak ada lagi siapa? Kalau nggak ada dari pamannya yang sebapak seibu. Terus urutan begitu. Maka kalau itu nggak ada, maka siapa diserahkan? Baru diserahkan kepada wali yang disebut dengan tadi wali hakim. Jadi wali hakim itu istilahnya ketika mencari wali buat si perempuan ini ke sono kemari, saudaranya kagak ada, diambillah dengan cara wali hakim. Nah, menelusuri mungkin sulit. Menelusuri sulit, saudaranya nggak jauh, dia merantau gitu kan. Yang pasti tadi umpama walaupun ada bapaknya di sana, bapak meredoi, ya udah nggak ada masalah gitu kan, udah konfirmasi, maka ditunjuklah dengan wali hakim. Ada juga nanti kalau sekiranya umpama ada seorang perempuan, mohon maaf ya, dia hamil duluan sebelum nikah, ya kan? Pas nikah, pas lagi hamil baru nikah umpama. Nah, ini ada dua pendapat ulama. Kenapa? Ada yang sah boleh nikahnya, ada yang pendapat kedua tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Seorang perempuan itu ketika lagi mengandung itu nggak sah dinikahi. Nah, kalau dia itu belum menikah, nah ini dalilnya nih, keterangannya ulama. Kalau dia itu belum menikah kemudian hamil, kan ini belum ada suami sebelumnya, maka diperbolehkan menikah. Ini pendapat yang memperbolehkan. Tujuannya apa? Agar menutupi aib baik si laki-laki tersebut, si perempuan tersebut, habis kumpul kebo daripada dia nggak ada bapaknya, dinikahin tuh. Tetapi hadirin jamaah sekalian, ini anak brojo lahir, binnya nggak boleh bin bapaknya. Binnya siapa? Bin ibunya. Bin ibunya. Secara nasab anak tersebut nggak dapat hak waris. Secara keturunan binnya nggak boleh bin bapaknya. Kenapa? Bapaknya bukan bapaknya. Walaupun mohon maaf dia yang hamili umpama laki-lakinya nih. Tetapi ketika bin
nggak boleh jin bapaknya. Kenapa? Karena dia bukan bapaknya, bukan hasil sah dengan proses pernikahan. Berarti secara hukum agama seperti itu. Maka lahirlah brojol nih, anaknya perempuan. Nah, bagaimana ini? Karena dia nggak punya bapak. Nah, inilah dia yang ngambil wali hakim. Nah, mutlak nih si perempuan nih. Jadi begitu. Ya. Maka harus hati-hati, itu kan. Kalau sekiranya anak kita, saudara kita dijaga lah. Ya. Jangan sampai kemudian dia lahir, nikah baru 3 bulan, anak udah brojol lahir. Ya kan? Nah ini, ya. Ya, insya Allah kita bahas secara detail berkaitan dengan wali, dan kita bahas juga lebih detail berkaitan dengan wali hakim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.